Rumah tangga pasangan Ferry Irawan dan Anggi Novita kini sudah di ujung tanduk. Hal tersebut lantaran keduanya akan melaksanakan sidang perceraian di waktu yang akan mendatang. Sempat dituding oleh netizen tinggalkan Ferry saat sakit, Anggi Novita pun lantas membongkar sikap suaminya tersebut. Lewat video unggahan Instagram miliknya yang menunjukkan Anggi sedang digotong oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di mana dirinya saat itu sedang terkena penyakit stroke secara mendadak. Terkait video tersebut, Anggi Novita pun akhirnya buka suara dan mengaku kecewa dengan sikap Ferry yang hanya mengambil gambar saat dirinya harus digotong oleh tim dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina karena mengalami stroke. Gini ya, saya baru dapat semua yang saya unggah itu baru dapat dari adik saya. Saya sungguh saya tuh kaget dan terkejut gitu ya. Karena waktu saya kena stroke rumahnya Raffi, saya cuma tahu Nagita ngomong bawa ke rumah sakit. Nah saya juga baru tahu bahwa itu semua Raffi yang gotong saya, dan yang merekam itu ternyata Ferry. Saya sedikit kecewa, ternyata suami saya itu cuma kayak bikin video aja gitu tuh. Ini tolong ini buat bukti polisi. Emangnya saya apaan dipakai buat bukti polisi gitu loh. Itu hal yang aneh. Dan kenapa dia tidak langsung membawa saya ke rumah sakit? Sebenarnya orang di sana sempat minta saya bawa ke rumah sakit. Dan kakak saya belum tidak ditelepon sama dia. Yang bikin saya terkejut lagi, saya sedih banget ya. Rumah Raffi sama rumah saya itu dekat sekali. Sementara ibunya itu di Bekasi. Dia bilang itu jauh banget. Apalagi adiknya satu lagi si Maya itu rumahnya jauh banget. Mereka bisa kumpul semua di rumah saya. Saya tuh diajak muntah-muntah nggak karuan, sampai saya muntah-muntah di mobil sama Ferry. Itu yang saya agak kecewa banget ya, sebagai suami dia tidak punya tanggung jawab, tidak ada rasa mau, aduh istri saya kasihan, atau dia ngangkat saya. Padahal tadinya mau dikasih minjem mobil ya sama Nagita, bisa taruh aja mobil saya di rumahnya Nagita atau pinjam supir. Saya kan bawa mobil juga, tapi dia tidak melakukan itu. Saya nggak tahu apa yang ada di otaknya, saya nggak tahu. Sebenarnya kamu lihat dari rekaman itu semua orang bilang bawa ke rumah sakit, karena golden period itu hanya 3 jam. Dia tidak melakukan itu sama saya. Jahat sekali. Dia bukan suami yang baik. Kalau dia sakit ya Allah, demi Allah Rasulullah, ayo yang pergi ayo yang. Saya langsung berawat yang bisa darah, bisa ini semuanya. Saya nggak pernah. Dan rumah sakit itu pasti rumah sakit yang the best lah, yang dia maunya ini. Itulah, nggak nyangka saya kok ada orang setega itu ya, sejahat itu. Suami yang selalu saya ini, tidak saya minta nafkah atau apa sama dia, tapi dia tega. Saya punya rekaman itu, maka saya unggah. Dimana ibunya juga menghina saya, menzolimi saya gitu kan, memfitnah saya. Biar dia lihat sebelum Ferry pergi, semua keluarga saya di WA-in, dikirim bahwa dia mau pergi dari saya dan tidak mau mengurus saya sampai saya sembuh. Baca sendiri kan, itu makanya supaya keluarganya juga tahu bahwa anak itu telah membohong ya. Dan dia memang bilang sama saya tidak mau urus kamu setelah kamu. Dia bilang gitu, kamu mau marah apa silahkan. Saya rasa udah dong ya kan, itu aja sih. Capek banget. Banyak kebohongan ya di keluarga mereka ya. 8 tahun saya dibohongin. Ini bilangnya saya orang miskin, nggak pernah saya ngomong gitu ya. Dia mau percuma, dia mau ngejelekin saya juga. Saya bukan artis, saya nggak perlu gituan semua ya, gitu aja. Saya ya dengan ini selesai, alhamdulillah, dengan tidak adanya Ferry, saya merasa tenang. Saya tidak pusing, kok saya pusing terus. Ya alhamdulillah saya merasa tenang. Iya capek banget, terus gitu saya beribadah juga bisa lebih khusyuk. Terus saya juga sama anak saya lebih enak interaktifnya gitu ya. Kan selalu pengen tahu aja dia apa aja saya lakukan sama anak saya bingung. Saya pikir ya, saya mau terbuka apa adanya aja. Satu, saya akan bilang kedudukan dia sebagai laki-laki, ya kan, yang satu memberi nafkah, membimbing istri, terus juga ya kelihatan wibawanya dia atau apa segalanya lah. Bukan saya yang direpotin. Selama ini saya yang pusing sendiri. Dia nggak ini, dia marah sama saya, dia nggak syuting, dia ribut sama saya. Saya capek banget. Karena Ferry itu memang anak kecil ya, gak ada dewasa sama sekali. Apa-apa ngadu ke ibunya, apa-apa ngadu ke ibunya. Pusing. Ya orang segede itu masih ngadu-ngadu gitu, pusing ya. Justru dia anak kecil ya.
dan saya juga dapat dari saudara-saudara saya. Gimana saya bilang saya tidak dapat nafkah, itu tidak apa, itu bukan istilahnya, bukan merupakan aib yang saya ngomong ke masyarakat, karena di buku nikah pun tertera kok semuanya ya, di Al-Quran pun ada kok jelas semuanya. Walaupun saya misalnya dikasih cuma 100.000 per bulan atau 500.000, bagi saya tetap dia punya kewajiban untuk memberi nafkah. Kasihan ibu saya ini. Ibu saya kalau dihina terus saya gak kuat. Padahal kalau saya kepada mantu nggak nganggap sebagai mantu, sebagai anak juga, nggak ada pilih-pilih. Waktu sakit, pertama sakit ya, saya sempat gotong dia, gotong dengan kakaknya yang namanya Indri, itu pertama sekali. Dan waktu kejadian itu kalau nggak salah Agustus. Nah, kita terus jenguk terus ke sana. Ini juga, ini par saya, dia yang tangannya menadahkan muntahnya dari Anggi itu. Adik saya Ari juga, ya semua keluarga saya ikut bantulah. Termasuk waktu Anggi kena COVID itu, sampai dokter bilang, Pak, pakai maskernya Pak. Istri bapaknya udah terpapar di UGD itu. Saya bilang, Pak dokter, ini istri saya dok. Saya buka masker saya cium dia. Saya bilang, kalau memang sudah kehendak Allah, saya harus kena COVID, saya ikhlas. Tapi Allah belum berkehendak waktu itu, alhamdulillah saya. Kalau dokter takut, Bapak kenapa lepas masker Pak? Saya mau cium istri saya tanpa masker. Perseteruan antara Ferry Irawan dan Anggi Novita semakin memanas. Hal tersebut lantaran baru-baru ini Anggi memposting video lewat akun Instagram miliknya yang bertujuan untuk menunjukkan sikap Ferry yang sangat ia tidak sukai. Setelah 12 tahun dirinya bersama dengan Ferry Irawan, Anggi kini berniat untuk bangkit dari keterpurukan yang ia alami saat masih bersama dengan Ferry Irawan. Ya, saya konsultasikan apa yang saya alami dan kejanggalan yang saya hadapi dengan kelakuan suami saya. Apakah dia sebagai suami yang baik menurut agama atau menurut kita kan juga kan nikah resmi ya di KUA ya. Saya cuma nanya itu, apakah saya sebagai istri bagaimana gitu. Saya berdiskusi sama psikolog supaya saya tidak ada salah langkah ke depannya, sekalian minta nasihat dari dia dengan langkah saya untuk cerai karena dia sudah meninggalkan saya. Bukan saya mengusir dia. Dia meninggalkan saya dengan sehat walafiat, dengan kesadaran yang tinggi. Ya, itu aja. Saya perlu, karena saya tidak ngomong ke kiri ke kakak saya atau siapa, enggak. Saya hanya ke psikolog. Karena psikolog lebih ngerti, biar dia juga tahu apa yang laki saya perbuat itu apakah benar gitu kan. Itu aja. Anak saya sih alhamdulillah, tapi anak saya juga bilang Ferry itu juga ada baiknya buat kita ya, buat Aldi dan Nisa gitu kan. Saya juga terima kasih sama Ferry karena saya bisa nikah sama Ferry karena dia bisa dekat sama anak saya, dan anak saya yang nomor 1 Aldi juga kan dia ajarin gitu untuk olahraga supaya dia kurus, tadi kan dia gemuk ya. Terus untuk Nisa juga pas mau SMA dia bantuin gitu kan, ketemu gurunya. Saya terima kasih sama dia gitu ya, namanya orang ya saling bantu ya, gitu aja ya. Terima kasih lah saya juga sama dia ya. Cukup 12 tahun saya akan meneliti, akan
diri saya sendiri, saya mulai bangkit kembali, ya kan, dengan apa yang saya ada dan kebiasaan saya seperti sebelumnya, dengan tidak merasa ketakutan terus ditakut-takutin ya. Dia selalu membackup dirinya sebagai seorang suami imam yang baik. Ternyata dia bukan imam yang baik karena dia tidak menafkahi saya, dan dia juga tidak kebanyakan pergi kabur begitu aja, bukan saya usir ya. Nah kayak gitu. Masalahnya udah keterlaluan sih. Istilahnya malam-malam jam 12 malam dia tinggalin saya. Udah gitu saya di fitnah lagi sama ibunya, diusir dia. Udah keterlaluan saya rasa ya. Saya udah nggak mungkin lah bisa menyatu sama orang yang selalu bicara nggak bisa dipegang omongannya. Ya ibunya ya, saya cuman ya dia udah tua ya, maksudnya saya. Dia selalu bilang sama saya, mami cuma mau senang-senang, mami nggak mau susah. Itu udah saya ikutin ya, berapa tahun ya. Tapi dengan dia memfitnah saya, menzalimi saya hanya minta Allah ya yang menyadarkan dia. Saya rasa gitu. Kasihan ya udah tua gitu kalau masih ngebohong juga. Walau alam saya juga pusing. Bukan saya ngejelekin ya, kenyataannya memang gitu. Saya tidak pernah mendengarkan dia, tapi saya sebenarnya bukan hanya dari tahun lalu aja. Adik saya juga Ari tahu. Saya sebenarnya sudah seperti setrikaan bolak-balik sini. Cuma saya diam. Dulu pernah pakai apa sih? Kantong sampah. Iya, berkali-kali diusir sama Anggi. Jadi baju-baju itu kan bukannya dimasukin ke koper, tadi dimasukin ke tempat kresek sampah. Jadi kan saya sebagai ibunya juga sedih dong loh, ke anak saya sampai kayak begini gitu. Jadi nggak lama 10 hari dia telepon, terus dia sempat datang juga ke sini nengokin. Jadi saya sih udah sebenarnya terserah deh, mau ini bukan sekali ini ya yang diusir itu, sudah berkali-kali ini diusir. Saya bilang mentang-mentang ya kita nih orang nggak punya, Mas Ferry kan nggak punya apa-apa, tapi jangan dong sebagai kepala rumah tangga jangan terlalu diinjek-injek gitu. Harga diri dia mau kemana? Makanya kemarin bukannya, aduh nggak tahu dia udah nggak bisa ngomong saya juga. Saya sih nggak mau ngejelek-jelekin lah. Perselisihan antara Ferry Irawan dengan Anggi Novita kini telah menjadi perbincangan publik lantaran perseteruan keduanya yang semakin memanas. Berusaha untuk ikhlas, itulah yang kini dilakukan oleh Anggi Novita yang saat ini di mana dirinya akan menghadapi sidang perceraian dengan sang suami, yaitu Ferry Irawan. Perasaan lega pun Anggi rasakan saat ini, yang dimana dirinya telah bebas dari beban pikiran yang selalu menghantui dirinya terus-menerus. Saya ikhlas, ya Allah ikhlas. Apa yang saya juga perbuat buat mereka saya ikhlas. Semuanya saya ikhlas. Saya anggap yang lalu ya saya anggap semua itu terindah ya. Karena saya biar bagaimanapun ada juga kebaikan atau apa, kita nggak mungkin hidup dalam keburukan terus ya. Saya rasa gitu ya. Yang saya rasakan ya, saya satu tenang. Saya juga berdoa sama Allah juga tenang. Terus saya juga mau berbuat apa yang saya cita-citakan juga, insya Allah jalan pelan-pelan gitu kan. Kan waktu itu kan saya selalu diskusi, kalau sekarang saya bisa sendiri ya, saya apa yang saya pengen kerjakan ya insya Allah bisa tercapai, bantuin aja doanya. Ya pertama saya merasa lega ya, bisa pisah ya, jadi nggak beban saya sebelah hilang kan ya, maksudnya saya akan menata hidup saya ke depan lebih baik lagi ya, seperti janji saya, nazar saya akan saya wujudkan pelan-pelan. Terus ya saya juga akan dekat sama anak saya, karena selama ini saya kurang dekat karena saya sibuk kerja. Saya rasa itu ya, insya Allah ya. Ya pokoknya semua kan udah diblokir ya. Saya rasa mungkin kalian juga tahu di IG di ini, bagi saya nggak apa-apa. Mungkin emang yang terbaik begitu buat dia. Ya saya juga kasihan ya, dia kan artis ya, dia perlu populer ya, dia perlu tetap masyarakat ini dia lah. Karena kalau saya kan tidak berkecimpung dengan dunia keartisan. Masalahnya udah keterlaluan sih. Istilahnya malam-malam jam 12 malam dia tinggalin saya.
Udah gitu saya di fitnah lagi sama ibunya, diusir dia. Udah keterlaluan saya rasa ya. Saya udah nggak mungkin lah bisa menyatu sama orang yang selalu bicara nggak bisa dipegang omongannya. Iya, sebenarnya makasih udah saya cuma jadi nggak selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Di 13 tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka aib rumah tangga saya sedikit pun. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Tapi saya juga bingung. Kalau saya bicara atau saya menjawab apa yang sudah dilontarkan dari pihak sana, saya bukan orang yang suka gibah, ya. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka menggunjing. Saya insya Allah semuanya saya lakukan tulus. Saya selama ini diam aja. Saya di belakang pernah ngurus dia sakit. Hanya Allah yang tahu apa yang saya lakukan untuk dia.